Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tema persamaan garis lurus. Nah, sebelum membicarakan persamaan garis lurus, ada baiknya kalau kita melihat tayangan ini, ya, melihat gambar ini. Nah, kalau kita disuruh membuat garis, ini ada beberapa garis seperti ini, ada berapa kemungkinan ini? AB, CD. Nah, garis AB dan CD ini condongnya adalah berbeda. Kalau AB dan EF, garis AB dan EF ini condongnya ke kanan. Sedangkan kalau CD, HG dan IJ ini garis yang condongnya ke kiri. Sedangkan kalau PI ini garis yang mendatar. Kalau mendatar ini berarti sejajar dengan sumbu X. Sedangkan kalau PS ini adalah garis yang tegak atau garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di dalam matematika, kecondongan atau kemiringan sebuah garis itu dinamakan gradien dan dilambangkan dengan huruf M. M-nya M kecil. Nah, adapun untuk mencari gradien itu adalah komponen Y per komponen X, di mana komponen Y itu adalah komponen yang tegak, sedangkan komponen X adalah komponen yang mendatar. Nah, sekarang kita akan mencari gradien garis AB. Nah, untuk menuliskan gradien garis AB itu adalah M AB, AB-nya agak ke bawah ya. Nah, rumusnya adalah komponen Y itu adalah komponen yang tegak. Nah, dari A ke B ini naik ya. Nah, kalau naik itu positif, sedangkan kalau turun itu nanti negatif ya. Nah, ini dari A ke B ini naik terus ke kanan, naik ke kanan. Berarti kalau naik itu positif, sedangkan kalau ke kanan positif. Nah, naiknya berapa ini? 1, 2, 3. Berarti 3 per, nah ke kanannya 1, 2, 3, 4. Berarti 4, dari 3 per 4. Nah, sekarang MCD, gradien garis CD. Kalau CD dari C ke D turun berarti negatif, turunnya 2, berarti negatif 2 per ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nah, negatif 2 dibagi 5 berarti negatif bagi positif, berarti negatif 2 per 5. Kemudian MEF, MEF untuk mencari MEF, jadi turun kemudian ke kiri, turunnya 3, berarti negatif 3 per ke kirinya negatif, berarti negatif 2. Negatif bagi negatif positif, berarti 3 per 2. Kemudian MGH naik kemudian ke kiri, naiknya 4, kemudian ke kirinya 2, berarti negatif. Nah, 4 dibagi negatif 2, berarti negatif 2. Nah, kemudian MIJ berarti IJ naik ke kiri. Nah, naiknya 2, ke kirinya 1, negatif 1, berarti negatif 2. Nah, sekarang MPQ naik turunnya tidak ada, berarti 0 per ke kanan 1, 2, 3, 4, berarti 4.
Nah, 0 bagi 4 itu adalah 0. 0 dibagi berapapun itu adalah 0. Kemudian MRS berarti turun 1, 2, 3, 4, negatif 4. Kiri kanannya tidak ada berarti 0. Nah, negatif 4 dibagi 0 itu pembagi 0, diingat pembagi 0 itu tidak ada berarti tidak didefinisikan, tidak didefinisikan. Nah, dari beberapa jawaban ini bisa kita simpulkan bahwa kalau garis itu condongnya ke kanan, AB dan EF, ini gradiennya positif. Sedangkan kalau garis itu condongnya ke kiri, gradiennya negatif. Itu CD, GH, dan IJ. Negatif. Sedangkan garis yang mendatar atau garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya 0. Sedangkan kalau garis yang tegak atau sejajar dengan sumbu Y tidak mempunyai gradien, artinya gradiennya tidak didefinisikan. Nah, sekarang kita akan mencari gradien garis yang ada pada bidang koordinat. Contohnya ini. Nah, di sini ada dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Nah, titik P ini koordinatnya adalah 4,3. Sedangkan Q koordinatnya adalah negatif 2, negatif 5. Nah, sekarang kita akan mencari gradien PQ. Gradien PQ, MPQ. Ini berarti sama dengan, nah, komponen Y, berarti komponen Y itu berarti yang tegak. Nah, yang tegak ini ada 3, ini 5, berarti 8 ya. 8 per. Nah, sekarang yang mendatarnya jadi ini 2, ini 4, berarti 6. 8 per 6. Ini bisa disederhanakan, itu 4 per 3. Nah, sekarang kalau seandainya ini tidak digambar ya, maka untuk mencari MPQ ini 8. Nah, 8 ini didapat dari 3 dikurangi negatif 5. Jadi 3 dikurangi negatif 5 per, nah 6 itu didapat dari 4 dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2. Ini 3 dikurangi negatif 5, ini 8 per 6. Nah, ini 4 per 3. Nah, dengan demikian, maka untuk mencari MPQ ini bisa digunakan cara yaitu Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2, atau ini dibalik, misalkan MPQ sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, sekarang gradien garis yang persamaannya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini rumusnya adalah M sama dengan min A per B, di mana A itu koefisien dari X, B ini koefisien dari Y. Contohnya ini. Gambarkan dan tentukan gradien garis yang persamaannya 3x tambah 4y kurang 12 sama dengan 0. Nah, untuk menggambarkan sebuah garis, maka kita mencari minimal 2 titik. Nah, contohnya ini 3x ditambah 4y dikurangi 12 sama dengan 0. Konstantanya kita pindah, jadi 3x tambah 4y sama dengan 12. Nah, C
jika X sama dengan 0, ya, maka 3 kali X, 3 kali 0 berarti 0, berarti menjadi 4Y sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 3. Titik yang didapat adalah 0,3. Nah, sekarang jika Y sama dengan 0, maka 3X ditambah 4 kali Y berarti 4 kali 0, 0. Maka sama dengan 12. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, titik yang didapat adalah 4,0. Nah, dua titik ini kita gambar. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titiknya yang didapat adalah 0,3. 0,3 itu di sini. Ini adalah titik 0,3. Dengan titik 4,0 berarti ini 4,0. Nah, tinggal ini bungkan. Nah, sekarang untuk mencari gradiennya, kita lihat gradiennya. Gradiennya itu tegak per mendatar, ya. Komponen tegak per komponen mendatar. Nah, karena ini miringnya ke kiri maka negatif 3/4, ya. Atau menggunakan rumus yaitu M sama dengan min A per B, dimana A-nya itu adalah koefisien X berarti 3, dan B-nya koefisien dari Y berarti 4. Nah, sama ketemunya. Baik pakai gambar maupun pakai rumus ketemunya sama, yaitu ini, ya. Yang kedua, tentukan gradien dari garis yang persamaannya 2Y sama dengan 3X tambah 24. Ini ada dua cara, ya. Ini cara yang pertama, misalkan 2Y sama dengan 3X tambah 24. Nah, ini kita bentuk supaya menjadi bentuknya seperti ini. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, berarti koefisien Y ini harus 1, maka menjadi Y sama dengan, semua dibagi 2, berarti 3/2X ditambah 12. Nah, gradiennya tuh ini. Nah, gitu. Maka M-nya itu adalah 3/2. Atau diubah begini. Nah, X dan Y-nya itu kita jadikan satu ruas. Maksudnya 2Y tambah 3X tambah 24. Nah, ini kita taruh di ruas kiri. Menjadi min 3X ditambah 2Y dikurangi 24 sama dengan 0. Maka M-nya dengan min A per B. Min A min 3/2. Negatif positif, berarti 3/2. Ini sama ketemunya. Ini sama. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai gradien.